Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah. Mari kita awali sore ini dengan memanjatkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tentunya teriring salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak ya Allah. Amin ya Rabb. Sahabat Izi yang kami hormati, terima kasih yang sudah bergabung di acara kita kali ini ya, di sore hari ini. Alhamdulillah, tanggal 1 September 2021 bertepatan pula 23 Muharram 1443 Hijriah. Sahabat Izi, bagaimana ini kabarnya? Kami doakan sehat selalu ya, dan kebahagiaan juga selalu menyertai sahabat Izi yang hadir di acara ini, maupun juga yang sedang menyaksikan nantinya untuk teman-teman atau sahabat Izi yang menyaksikan nantinya di YouTube Inizia TV ya. Dan untuk sahabat Izi yang mengikuti event-event Islami Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia pasti sudah tahu ini. Biasanya kami ada program event Islami yang dinamakan dengan program event Rabu Ilmu. Dan Rabu Ilmu ini udah pasti menghadirkan pengisi acara yang sungguh luar biasa insya Allah. Seperti sore ini tentunya kita berkumpul di acara Rabu Ilmu dengan tema langkah awal untuk keluarga sukses. Di sini mungkin ada sahabat Izi yang benar-benar baru bergabung di acara inisiatif Zakat Indonesia, maka izinkan saya, Fitri Fauzia, memperkenalkan diri sebagai MC yang bismillah akan memandu acara sampai akhir acara nanti. Dan izinkan Fitri juga memperkenalkan dulu tentang Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI yang biasa dikenal adalah Lembaga Amil Zakat Skala Nasional dengan perpanjangan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 950 tahun 2020. Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan. Tentunya memiliki core value, yakni core value-nya Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia dalam berkhidmat bagi umat dengan tagline adalah memudahkan dimudahkan.
sahabat Izi, rasanya sudah tidak sabar ya kita menyimak tentang tema di Rabu Ilmu kali ini dengan narasumber kita yang Masya Allah ini. Beliau pendidikannya di Mahat Al-Hikmah Jakarta, FISIP Universitas Indonesia, di Mahat Utsman bin Affan Jakarta, dan aktivitas saat ini beliau mubalik, praktisi Islamic Parenting tentunya, pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita, lalu beliau juga sebagai konselor keluarga dan pernikahan. Dan beliau juga penulis, jadi beberapa karyanya beliau sudah dituliskan dalam buku, beliau juga narasumber di berbagai seminar, diskusi, serta sejumlah tayangan radio serta televisi nasional tentunya. Beliau memiliki moto, yakni motonya senyum, semangat, dan tulus serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Masya Allah. Dan Alhamdulillah ini kita sudah, di tengah-tengah kita sudah hadir dan kita siap untuk mendengarkan materi kali ini dari Al-Mukarram Ustadz Bendri. Kita sapa langsung beliau yuk sahabat Izi. Assalamualaikum Ustadz Bendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khair Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya Ustadz, ini kalau berbicara dengan tema di eventnya Izi kali ini, Rabu Ilmu, tentang langkah awal untuk menuju keluarga sukses. Kalau yang kita tahu ya Ustadz, keberhasilan yang dicapai seseorang itu kan bisa dimulai dari keberhasilan dalam sebuah keluarga, begitu ya Ustadz ya. Tentunya dengan tujuan keluarga itu ya mewujudkan keluarga yang sukses di dunia akhirat. Betul. Dan mendapatkan ridho Allah tentunya. Nah ini kita mau tahu Ustadz, kira-kira kiat-kiatnya seperti apa Ustadz untuk bisa kami mengetahui tentang langkah-langkah, kiat-kiat menjadi keluarga sukses dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Tafadhol Ustadz Bendri. Baik, makasih Mbak Fitri Fauzia dan juga teman-teman dari Izi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah jami'an, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, ikhwan wa akhwat fillah yang menyaksikan program kita di lewat channel Zoom yang diadakan oleh rekan-rekan atau teman-teman dari IZI atau Inisiatif Zakat Indonesia. Sore ini kita bersyukur kita bisa hadir dalam majelis ilmu meskipun masih via daring, karena situasi yang belum juga usai pandemi dan kita sekarang sudah menyesuaikan diri untuk tetap meskipun di rumah saja tapi tetap bisa mendapatkan banyak hal, termasuk bisa hadir di dalam majelis yang diadakan oleh teman-teman dari IZI, khususnya bagaimana kita untuk menapaktilasi agar kita benar-benar menjadi salah satu orang yang sukses, di mana orang yang sukses bisa diukur dari keluarganya juga yang sukses. Dan itu tentu kita membutuhkan yang namanya langkah-langkah atau step-step, di mana keluarga yang sukses tentu keluarga yang suksesnya bukan hanya di dunia ya, tapi juga suksesnya di akhirat. Sebab kalau berbicara tentang keluarga, jangan sampai sekedar sukses di dunia saja, ya keluarga yang terkenal romantis, dekat, harmonis, tapi justru di akhirat keluarga ini ambiar ya, salah satunya karena mungkin tidak bisa berkumpul karena Allah justru memasukkannya ke dalam neraka yang mengerikan. Dan ini dialami oleh keluarganya Abu Lahab, dijadikan kisahnya dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita. Jangan tiru keluarga ini, kan gitu ya. Keluarga yang hanya mencoba untuk sukses di dunia, berasik mesra, ya kompak, tapi ujung dari rumah tangganya diabadikan dalam Al-Quran kisahnya, saya sulana ronzata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, demikian juga istrinya sang pembawa kayu bakar. Jadi adalah keluarga yang ternyata kelihatan mesra di dunia atau kelihatan sukses di dunia, tapi
keluarga ini tidak sukses di akhirat. Ya, inilah yang mengerikan. Atau ada juga keluarga yang suksesnya nanti di akhirat. Dalam pengertian kepala keluarganya dalam hal ini mendapatkan buah dari apa pengalaman yang tidak mengenakan di dunia itu, ketika mungkin di dunia keluarga ini kelihatannya dalam hal ini tidak kompak, tidak serasi. Tetapi Allah memberikan kebahagiaan khususnya bagi orang-orang yang bersabar seperti yang dialami oleh keluarganya dalam hal ini Nuh atau Lut atau juga bahkan Asyah. Di mana keluarga ini di dunia mereka merasakan kesedihan ya karena diuji oleh pasangannya sendiri, oleh anaknya sendiri. Tapi di akhirat mereka merasakan kegembiraan karena mereka dimasukkan ke dalam surga, tentu walaupun bukan dengan pasangannya yang di dunia, tapi mereka tetap akan mendapatkan kebahagiaan itu nanti di akhirat. Ya, mereka digembirakan karena Allah menjamin udkhulul jannata anta wa zawjuka untuk hal udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Kamu dan pasanganmu di akhirat, yaitu para bidadari surga dan orang-orang yang dijodohkan kita nanti di akhirat akan bergembira di dalamnya. Nah, barulah ada keluarga yang sukses dunia dan akhirat. Itu keluarga yang selagi di dunia kompak, mesra, tapi mereka tidak lupa dalam hal ini ya berupaya untuk menjadikan final destination-nya bukan hanya di dunia. Mereka berharap menjadi pasangan yang kelak akan berkumpul bersanding lagi di surga bersama dengan pasangannya, bersama dengan anaknya, bahkan bukan hanya anak, bahkan dengan cucu-cucunya. Nah, inilah keluarga yang sukses yang sejatinya yang kita harapkan. Di dunia mereka kompak, kumpul, tapi di akhirat mereka pun juga merasakan kegembiraan, yaitu bertemu dan bersua lagi. Nah, ini salah satunya yang harus kita harapkan. Kita berharap bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sukses dunia akhirat. Tentu untuk mewujudkan keluarga yang sukses dunia akhirat ini, kita perlu satu bekal. Langkah pertama yang menjadi salah satu keistimewaan keluarga yang akan meraih kesuksesan ini. Apa langkah pertama yang harus kita wujudkan untuk meraih kesuksesan ini? Ini dibahas di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah sama enggak orang-orang yang punya ilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Allah menantang nih. Ternyata kalau mau kita menjadi keluarga yang istimewa, Allah menyindir. Sama nggak sih kalau kita menjalani pernikahan, berkeluarga ini dengan yang berilmu, dengan yang nekat gitu, yang nggak ada ilmu. Tentu maksudnya ayat ini memberitahu nggak bakal sama. Ya, maka yang pertama harus kita pahami, mewujudkan kesuksesan keluarga itu harus punya satu modal utama. Yang pertama modal ilmu. Jadi nggak cuma modalnya cinta gitu kan, selama ini yang penting aku cinta sama kamu, kamu cinta sama aku ya, kita menjadi suami istri. Tidak, cinta yang tidak dimanage akan justru jadi petaka. Ada yang akhirnya ya karena cintanya semakin kuat justru menjauhkan mereka dari rahmat Allah, atau karena cintanya ini justru membunuh, kan ada cinta ini membunuhku kan gitu, saking cintanya. Seorang suami misalnya akhirnya sangat cemburuan kepada istrinya dan ketika istrinya misalnya melakukan suatu menyakiti dirinya dibunuh. Kita nggak ingin seperti itu. Maka nasihat pertama, langkah yang bisa membuat kita bisa menjalani kesuksesan ini wajib dengan ilmu. Karena pengetahuan kita akan membuat kita tahu arah dan tahu bagaimana wujudkannya. Maka inilah yang membuat seorang Umar bin Khattab menasehati setiap orang yang mau menikah dengan nasihat yang harusnya kita jadikan ini sebagai pegangan. Berkata salah satu anak muda yang saat itu mau nikah bertanya kepada Umar, "Ausini ya Amirul Mukminin, beri saya wasiat wahai Amirul Mukminin." Jadi dia minta nasihat kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Umar mengatakan tafaqqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmunya sebelum kamu memimpin rumah tangga. Ya, jadi yang dikatakan oleh Umar tafaqqahu, pelajari ilmunya, dan bukan sekadar pelajari ilmu.
Kata tafaqquhu ini ya sejatinya lebih tinggi daripada sekedar ta'allamu. Ta'allamu artinya belajar juga, tapi kalau ta'allamu ujungnya alim. Alim itu tahu, ahli. Tapi yang lebih tinggi di atas ahli namanya faqih. Faqih itu sampai dia benar-benar expert gitu. Umar dalam kata-kata ini mengingatkan tafaqqahu, artinya kamu kok bisa harus expert dalam urusan berkeluarga ini. Expert dalam urusan apa? Tahu banget detailnya, ilmunya. Karena Umar pakai redaksi selain tafaqqahu juga pakai tasudu. Tasudu itu dari kata sada sayyidan, artinya kepemimpinan. Seseorang disebut pemimpin disebut sayyid. Ya, dan ketika kita memimpin disebut tasudu, memimpin. Kenapa memimpin? Karena memang pernikahan itu, berkeluarga itu ya kita dihisap kepemimpinan kita. Seorang laki-laki memimpin keluarga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki kepala bagi keluarganya, dia nanti di akhirat ditanya pelakuannya terhadap keluarganya, ya. Apakah perempuan tidak memimpin? Memimpin juga. Rasul jelas mengatakan wal mar'atu ra'isatu fi baiti zaujiha. Seorang wanita kepala bagi rumah suaminya. Dan dia kelak dihisab dalam ini ya dalam berkaitan dengan kepemimpinan dalam rumah suaminya. Jadi baik laki atau perempuan semua masing-masing harus dihisab. Nah, agar kita bisa menjalankan peran ini, maka kata Umar apa? Tafaqahu, pelajari ilmunya sampai benar. Jadi nggak bisa sekadar ikut seminar pernikahan 2 jam selesai. Wih, udah pernah ikut seminar pernikahan, siap nikah. Nggak begitu. Baru 2 jam udah merasa siap jadi suami. Pentingnya kita memahami bahwa ibadah yang paling panjang itu adalah nikah. Kalau sholat saja kita butuh kajian daurah agar sholat khusyuk. Bisa sampai berapa sesi, ya saya pernah lihat ada iklan apa namanya terapi atau mungkin pelatihan sholat khusyuk. Itu bisa sampai berapa jam saya hitung ya. Padahal khusyuknya sholat itu katakanlah maksimal 10 sampai 15 menit gitu ya. Kita sholat 4 rakaat dengan ya itu 10 sampai 15 menit. Bahkan ada yang 5 menit. Nah, ini kalau kita lihat pelatihannya bisa sampai berjam-jam. Ya, membuktikan bahwa urusan yang khusyuk untuk sholat maksimal khusyuk ini dengan pelatihan. Tidak bisa langsung, wah gue udah 2 jam udah langsung khusyuk, tidak. Ya, harus butuh pelatihan. Nah, bagaimana dengan ibadah pernikahan yang ibadah paling panjang? Khusyuknya kalau bisa sepanjang kita setelah mengucapkan kalimat akad nikah harus khusyuk sampai ajal datang menjemput. Khusyuk ini sini maksudnya adalah kita benar-benar menikmati, ya, tidak kepikiran kepada pasangan yang atau orang lain, tidak sampai menggerutu. Kan kalau orang khusyuk kan dia menikmati, ya. Ada nggak orang khusyuk sambil lama banget nih gitu? Nggak ada. Nah begitu juga pernikahan. Makanya nggak bisa ngaku-ngakunya ingin menjalani pernikahan yang khusyuk, keluarga sukses kalau belajarnya paling ya maaf nih kajiannya paling ya sekedar diadain easy selesai. Setelah itu nggak mau datang lagi. Padahal banyak yang harus dipelajari. Nah ilmu ini sejatinya apa? Agar ilmu ini kita tahu apa yang sejatinya kita alami di dunia, bahkan kita lakukan nanti yang kita alami nanti di akhirat. Sesuatu yang kita perlu dari ilmu inilah membuat seseorang menyikapi kondisi rumah tangganya ini dengan tenang. Karena salah satu dampak dari memiliki ilmu pernikahan adalah tenang menghadapi situasi yang kita tidak prediksi. Kita harus paham bahwa yang namanya rumah tangga itu nggak bisa lepas dari konflik. Bahwa konflik adalah keniscayaan dan sudah berkali-kali dikatakan bahwa resiko menikah itu adalah konflik. Ya, beruntunglah yang jadi jomblo kan karena nggak pernah konflik sama pasangan kan, karena yang ada konflik batin kan gitu. Jadi yang jelas bahwa yang namanya jomblo nggak, yaitu adalah nggak punya konflik. Nikah itu ada konflik pasti. Rumah tangga Rasul ada konflik. Tapi bagi orang-orang yang berilmu, konflik itu akan membuat seseorang itu bisa mencari solusi jalan keluarnya. Sebagian besar orang kalau konflik itu ujung-ujungnya cerai aja deh, cari yang lain. Saya banyak mendapatkan orang-orang yang ketika menghadapi pasangan tidak sesuai harapan, ujungnya Ustadz boleh nggak saya menggugat cerai suami saya karena orang begini.
Dan bagian banyak merasa sudah melakukan banyak hal, Ustaz. Banyak hal dilakukan kok tanpa ilmu sia-sia. Sama seperti orang ketika mobilnya tiba-tiba mogok, dia merasa sudah melakukan banyak hal, dibongkar semuanya, dicek ininya. Semuanya dia merasa, tapi begitu bawa ke ekspornya, ke montirnya, barulah sumber masalahnya tahu, ini mah bensinnya salah, isi bensin sih, tapi bensinnya bukan bensin oktan sekian, harusnya yang 95 minimal atau 92, ini bensin maaf ya, minyak jelantah dikasih gitu. Itu minyak tawon, waduh ini bahaya gitu. Jadi ada orang-orang yang tidak memahami tentang ilmu, beresiko ya tadi merasa sudah melakukan sesuatu, akhirnya banyak kegelisahan. Ilmu itu bikin tenang. Keluarga sukses itu pertama dengan ilmu. Orang kalau nggak ada ilmu tuh gelisah. Contoh yang berikutnya sangat mudah itu orang yang mungkin pertama kali naik pesawat. Ya pastinya kita tahu ada orang naik pesawat itu. Ketika dia naik pesawat misalnya, maaf nih, bagi yang baru sekali naik pesawat, nggak tahu tentang bagaimana kondisi di atas, begitu kapal mengalami guncangan, turbulensi, langsung ya Allah, ya Allah, jatuh. Ya dia nggak tenang tuh, nggak bisa tidur tuh, jatuh nih. Beda dengan yang sudah berkali-kali naik pesawat, bahkan kalau dia pilot yang lebih tahu tentang ilmu pesawat, nyantai baik. Ada dalam kondisi gunung ini pilot ada yang sambil minum kopi, ditinggalin aja. Dia merasa udah autopilot, ya masih sempat ngobrol gitu dengan pramugari. Kok bisa? Karena dia sudah tahu, karena dia punya ilmu. Ya, makanya orang-orang yang nggak berilmu itu rentan tadi mengalami kondisi yang kita kenal tadi, cemas, ya mengalami kondisi ketidaktenangan. Ketika pasangan tidak sesuai harapan, kok suamiku begini ya, dia memposisikan dirinya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan panduan ilmu. Makanya ini kajian ini sebenarnya kajian sekedar memotivasi betapa harusnya setiap kita nih mau nikah ini sama masing-masing ya harus punya kesepakatan, setelah nikah harus belajar lagi. Karena sebelum nikah banyak pranikahnya aja mungkin cuman berapa kali ikut seminar nikah, padahal pembahasan tentang ilmu berumah tangga ini panjang sekali. Kita bahas tentang bagaimana bukan sekadar malam pertama yang asyik, yang berkesan, bukan. Kita belajar tentang bagaimana nanti ketika istri hamil, bagaimana apa yang lakukan, bagaimana ketika istri ngambek, pasangan ngambek, bagaimana suami ketika ternyata dalam hal ini pulang dalam keadaan lelah. Belum lagi kita pahami psikologi suami dan istri. Bagaimana sih kita pahami bahwa pasangan kita ini ternyata di latar belakang berbeda. Ada yang kebiasaan bangun kesiangan, ada yang bangun biasa on time karena bapaknya seorang berlatar belakang militer. Dan itu dibentuk oleh pola asuh. Sementara ada yang bapaknya atau orang tuanya yang maaf ya, ini sebagian hasil survei kami biasanya yang bapak ibunya pedagang itu biasanya anak-anaknya biasanya tidurnya kesiangan. Kenapa? Karena bapak ibunya itu bangun pagi dan biasanya nggak pengen direpotin sama anaknya gitu. Sehingga anaknya suruh udah tidur daripada gangguin gitu ya. Kita lagi repot nih di warung gitu. Sehingga ada pola-pola yang terjadi anak-anak yang bapak ibunya dagang, biasanya anak dibiarin bangun kesiangan gitu. Ada yang seperti ini, ada. Sehingga begitu mereka berumah tangga kaget, kamu tuh biasa bangun kesiangan, kamu perempuan gitu. Kamu tuh males banget. Padahal sebenarnya karena ada pola dalam hal ini yang seperti itu. Nah kita karena nggak punya ilmunya, kita nggak tahu ya sebenarnya apa yang terjadi sama dia itu tidak serta-merta salah dia. Yang terjadi sebenarnya adalah dia ini juga dibentuk oleh pola asuhnya. Kalau kita mau menghubungkan dengan teori pengasuhan, inilah yang disebut dengan parenting debt, utang pengasuhan. Dia mendapatkan pola asuh yang buruk di mana orang tuanya tanpa sadar berutang kepadanya. Tumbuhlah dia menjadi sosok ketika dewasa dan kita sebagai pasangannya kecipratannya. Jadi kita ini sejatinya menerima ya kondisi pasangan yang dengan utang dan itu masih bagus. Ada yang bukan sekedar utang, luka pengasuhan. Ada yang pasangannya dalam ini emosional, gampang marah, kita baru sadar. Ya Allah, pasangan saya kok emosional banget ya. Ternyata kita telusuri, diskusi, cari tahu. Ternyata baru sih kita sadar dia yang emosional ini karena nggak pernah deket sama ibunya, jarang dipeluk, ibunya sering ngomel, bahkan sering dibentak, bahkan mengalami KDRT dari bapaknya.
dia jarang disentuh, mengalami skin hunger. Jadi urusan pernikahan itu akan kita bisa sikapi dengan bijak kalau kita punya ilmu yang mendalam. Makanya disebut oleh Umar tafaqquhu. Pelajarilah sampai kamu expert. Jadi jangan baru ikut kajian selesai udahlah nggak usah ikut lagi udah tahu gitu. Makanya ini penting untuk dalam itu belum nanti pada saat berumah tangga belum mengetahui sekalian pola asuhnya tentang suami tentang karakter kelaki-lakiannya, karakter keperempuanannya. Belum lagi ditambah lagi misalnya ketika kita baru tahu bahwa pas hamil apa yang harus dilakukan ya bayi umur sekian bulan ketika lahiran apa yang dilakukan saat menyusui. Lagi nanti saat anak berumur 2 tahun, kita kaget, anakku kok ngebantah mulu ya. Anak umur 3 tahun udah ngeyel, bukan ngeyel, tapi ada fitrah ego yang sedang muncul dan kita langsung mengatakan ngeyel, padahal itu normal. Banyak kita akhirnya merasakan kayaknya nih anak kita ini durhaka, padahal namanya anak-anak di umur ini ada dalam fase-fase yang kalau kita nggak tahu ilmunya kita langsung melabel. Belum lagi kalau anak kita nangis, yang ngambek, tantrum, ngamuk, kita langsung berkesimpulan kesurupan ya, akhirnya ujung-ujungnya ruqyah. Padahal belum tentu belum dibutuhkan untuk ruqyah. Lagi-lagi semua karena ilmu. Nah, pembahasan ini memang hanya untuk memotivasi langkah pertama yang harus dilakukan kalau ingin keluarga sukses. Maka kita harus sepakat mengisi setiap hari kita dengan belajar lagi. Belajar lebih rutin ya, setiap baca bukunya, ikut kajiannya dan sebagainya. Setelah itu, langkah kedua agar kita bisa menjadikan keluarga yang sukses, maka pahamilah esensi dasar kesuksesan yang membuat kita bisa ya dalam hal ini ya mendapatkan keberuntungan di dalam keluarga. Esensinya itu kita lihat dari mana? Dari saat kita memulai pernikahan dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada setiap pengantin. Saya yakin sebagian kita udah tahu doanya ya, karena ini sering dibacakan atau diucapkan. Rasulullah kalau ada pengantin baru apa doanya? Barakalaka wa barakalaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya intinya kita didoakan agar menjadi pasangan yang berkah. Ingat, doanya pasangan yang berkah. Berkah ternyata. Selama ini yang sering kita bilang apa? Semoga samawa ya. Aneh juga samawa itu apa? Kadang-kadang samawa sakinah, mawadah, warohmah. Wa-nya maksa ya. Wa itu kan waw atof itu dan artinya. Ya, kenapa nggak samara gitu? Sakinah, mawadah, rohmah. Yang benar itu rohmah bukan warohmah. Wa itu bukan kata yang dia terpisah di kata rohmah. Ya, tapi itu pun tidak sesuai dengan yang Rasul kata. Rasul nggak bilang gini, kalau ada pengantin baru, semoga samara ya. Semoga berkah. Karena berkah itu yang akan menarik yang namanya sakinah, mawadah, dan rahmah. Karena kalau kita sekadar yang namanya pengen ya sakinah dengan makna supaya akur, akrab, justru Rasulullah tidak menyukai doa-doa yang tidak fokus kepada keberkahan. Ya, karena ada para sahabat yang pernah protes ketika dulu waktu dia nikah, ada kaum jahiliyah yang mendoakannya dengan doa yang populer di masa tersebut. Di mana doanya itu familiar di telinga kita dalam bahasa Indonesia ya. Ya, di mana dulu ada sahabat bernama Aqil bin Abi Thalib. Ketika Aqil baru pula dan menikah dengan seorang wanita dari Bani Jushaim, tiba-tiba banyak orang yang mendoakannya dengan doa birifa'i wal banin, birifa'i wal banin gitu. Ya kalau diterjemahkan kira-kira artinya semoga rukun-rukun dan banyak anak ya. Semoga rukun-rukun dan banyak anak ya. Kan kalau kita dengar sekilas doanya bagus kok, kan rukun-rukun dan banyak anak, tapi ternyata justru doa ini nggak disukai sama Rasulullah. Sampai Aqil ini protes dan berkata, la taf'alu dzalik. Jangan kalian ngomong gitu dong. Ya, nggak boleh ngomong gitu. Sampai bertanya, "Tsumma naqul ya Abu Yazid." Ya, tamu-tamunya bertanya, "Terus kami harus ngucapin apa wahai Abu Yazid?" Ya, kunyahnya dari Aqil ini Abu Yazid. Kemudian dijawab, "Qul barakalak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin." Ya, ucapkanlah ya barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu yang diajarin. Jadi yang diajarkan Rasul itu adalah berkah.
bukan yang lainnya, bukan rukun dulu, enggak. Ya, bukan banyak anak dulu nanti. Karena kalau rukun doang kan kita tadi sudah belajar, Abu Lahab itu istrinya rukun. Tapi kan ujung-ujungnya mereka masuk neraka. Waliyazubillah, kita kan nggak mau rukun masuk neraka. Ya, tapi kita pengen bagaimana kita itu berkah. Maka poin kedua, setelah kita pelajari ilmunya, maka kita fokus pada saat mau nikah itu yang berikut, fokuslah mencari keberkahan. Ya, jadi kalau ingin membangun keluarga itu fokusnya nyari berkahnya. Ya, berkah inilah yang akan menjaga kita dari segala hal yang kita tidak inginkan. Karena berkah ini kan maknanya ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Maknanya. Kalau kebaikan bertambah, dengan sering apa yang terjadi, keburukan itu akan terusir. Kan rumusnya dalam Quran sudah dibahas ya, dalam surat Hud ayat 114 ya, di pertengahan ayat itu apa kata Allah? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Jadi kalau dilogikakan, maaf ini segelas ini keruh, kotor, jorok, agar gelas ini menjadi bening kembali airnya, banyakin aja tumpahin air bening, lama-lama yang air tadi keruh coklat mendadak menjadi putih. Begitulah salah satu yang diajarkan. Bagaimana membuat masalah-masalah itu bisa selesai dengan berkah, sehingga konflik-konflik dalam rumah tangga itu kadang permasalahannya itu nggak teknis, non teknis. Bisa jadi karena dicabutnya berkah, karena rumah tangga sebaliknya, kalau nggak berkah itu rumah tangga seperti tanah kosong. Tanah kosong kalau nggak digarap, kira-kira apa yang terjadi? Akan jadi tanah kosong yang tumbuh rumput liar, semak belukar, yang akhirnya mengundang datangnya, maaf, tikus, kalajengking, ular, dan hewan-hewan yang menjijikkan. Hewan-hewan menjijikkan ini datang sejatinya karena difasilitasi dengan habitat yang ada di dalam tanah tersebut, yaitu ular dan rumput liar. Jadi bukan rumput liar dan semak-semak. Jadi bukan rumput liar dan semak-semaknya yang kita takutin, tapi bawa musuh atau orang yang buruk seperti ular dan semisalnya. Demikian juga rumah tangga tanpa berkah pasti ada aja masalah. Yang kadang-kadang kita nggak habis pikir ya. Perasaan saya udah romantis banget sama suami, saya udah mencoba berpakaian seksi, saya mencoba merayunya, tapi kenapa ya dia kok tertarik sama pelakor gitu. Sebagian kita merasa menyalahkan diri karena saya ini mungkin kurang cantik, ya, saya ini kurang seksi, ya, saya ini kurang macam-macam lah. Padahal bisa jadi problemnya itu bukan di teknis, bisa di non teknis. Berkahnya dicabut. Pelakor itu datang karena apa? Karena di rumah tangga yang tidak dikawal langsung oleh tentaranya Allah, yaitu malaikat. Ingat, malaikat adalah bagian dari tentara Allah yang turun menjaga keberkahan di dalam sebuah rumah atau seorang individu. Makanya para sahabat ketika merasa sudah berangkat dengan kondisi tawakal dan Rasulullah berdoa, maka merasa yakin pasti bakal menang. Karena keberkahan itu turun menolong mereka. Sebagaimana ketika terjadi peristiwa Perang Badar kan, ketika para sahabat berangkat dengan jumlah pasukan 313, sementara musuh jumlahnya itu sampai ribuan, secara kuantitas nggak sebanding gitu. Yang satu ratusan, satu ribuan. Tapi mereka pede, walaupun secara logika susah. Musuhnya lebih banyak, kendaraan mereka juga lebih banyak. Para sahabat tuh 313, kendaraannya cuma 72. Gantian gitu. Maksudnya gantian gimana? Ada orang naik onta, yang lain di kanan kiri berjalan mengikuti onta tersebut. Setelah berapa mil, kemudian gantian yang sebelah kanan naik, ya kali sebelah kiri turun, yang sebelah kirinya sebelah kanan naik, yang di atas ontanya turun, yang kiri itu masih jalan terus gantian, bertiga shift 3 kali. Begitu sampai Bukit Badar ya pegel mereka. Tapi mereka meyakini bakal menang. Terutama ketika mereka mengandalkan apa yang kita kenal sebagai invisible soldier, yaitu pasukan yang nggak kelihatan. Dan ini ceritakan dalam surat Al-Anfal ya, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ingatlah
tatkala kalian istighosah. Ya, istighosah itu lebih tinggi daripada sekedar doa. Ya, kalau doa sih ya biasa gitu, tapi kalau doa istighosah itu bahkan sebutkan Rasulullah itu saking mohonnya sampai ketiaknya kelihatan, tuh saking istighosahnya. Ingatlah tatkala kamu istighosah, mohon dengan sangat. Fastajaba lakum, maka Allah menjawab doamu, anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murifin, dan mengirimkan kepada kalian pasukannya malaikat yang datang berbondong-bondong. Ya, ribuan malaikat datang berbondong-bondong. Makanya saat perang Badar, para sahabat itu cuman boleh dibilang bermain peran. Kata pas bagian ahli sirah, mereka itu nggak perang beneran. Ada yang mau bacok musuh, tiba-tiba ya musuh udah baru diangkat pedang, ya udah mati duluan. Yang mati bunuh siapa? Malaikat. Mereka menang kenapa? Karena dibantu, disupport oleh kekuatan yang sejatinya tidak bisa dikalahkan oleh manapun. Karena kekuatan tersebut langsung dari Allah lewat tentara yang tidak kelihatan. La haula wala quwata illa billah. Maka rumah tangga juga begitu. Kalau kita cuman mengandalkan, waduh kayaknya saya harus belajar nih bagaimana caranya merayu istri gitu ya, dengan berbagai macam rayuan gombal. Bapak kamu supir angkot ya, kok tahu saya kamu ngetem terus di hati aku, enggak begitu. Bapak kamu Densus 88 ya, kok tahu saya kamu mendadak menyergap isi hatiku gitu ya. Bapak kamu yang ada di ibu kamu yang ada di baleho ya, soalnya kepak sayapmu sampai kepada jantung hatiku gitu. Jadi seperti itu, nggak sampai. Ya, jadi kalau ada yang cuman sekedar merayu dan teknis itu nggak bisa. Ya. Harus dia memahami bahwa rumah tangga itu nggak bisa dengan mengadakan teknis. Makanya kalau ada ibu-ibu curhat, Ustadz ngeri Ustadz sekarang banyak pelakor, gimana caranya ya? Saya udah sering ke salon, saya udah banyak berhias, saya udah maaf gitu mau percantik diri, tapi kok suami saya kok tertarik sama pelakor ya. Sejatinya pelakor sangat mungkin datang di rumah yang nggak berkah. Pelakor itu karena seperti ular tadi ya, seperti kalajengking tadi. Dia datang di rumah yang nggak berkah. Ya, kalau rumah tangga yang berkah itu suami kita dijaga dari kemaksiatan ya. Dia sudah bertahan tapi dia bisa dijaga. Contoh ya, suami kita misalnya orang yang ganteng di perusahaan atau di institusi, banyak yang naksir, orang juga baik. Ya, ketika ada pelakor ingin menggodanya, misalnya WA gitu, yang WA-nya mungkin niatnya untuk menggoda ya. Tapi karena berkah ada aja cara Allah menghalanginya. Misalnya ketika si pelakor mau WA, ternyata kuotanya habis, ya, jadi centang satu. Ya gitu nggak jadi lagi kan gitu ya. Jadi nggak bisa kekirim. Akhirnya pelakor nggak habis pikir ya, udahlah nggak usah WA, telepon. Begitu telepon ternyata baterainya lowbat, langsung mati jeblek gitu. Aduh, ya lowbat lagi mau ngomong sama dia, mau ngerayu. Ada aja cara Allah. Mungkin yang ketiganya dia berpikir, oh kalau gitu besok aku akan lewat ruangan dia pakai pakaian seksi dengan sepatu high heels supaya dia tergoda misalnya. Begitu dia besok sengaja pakai rok mini, sepatu high lewat depan ruangan suami kita, ternyata kecengklak, jatuh di bawahnya lantai, di bawah tangga, jatuh ke lantai bawah, duk 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 duk. Ada aja cara Allah kan, nggak bisa dia goda suami kita. Wah dia nggak habis pikir, pokoknya nggak hilang akal dia, pokoknya gimana caranya dia bisa maksimal. Oh ya, karena dia dirawat rumah sakit, dia pengen ngirim berita supaya Mas ini nengok. Jadi orangnya baik. Begitu Mas ini mau nengok karena ingin misalnya apa, karena peduli sama si cewek ini, ternyata begitu mau nengok dicegah sama dokter karena si cewek positif corona kan gitu, positif COVID. Jadi ada aja cara Allah gitu untuk menjaga namanya pasangan ini, menjaga keluarga itu dari pelakor. Maka yang kedua, kalau kita sudah pelajari ilmunya, yang kedua, pada saat berumah tangga kita sampaikan kepada pasangan kita setelah akad, kita berburu berkah yuk gitu. Nah berkah itu yang kita cari, jadi kita sungguh-sungguh ya. Jadi menikah itu yang dicari ya cari berkahnya, dan cari berkah itu bisa dimulai di pranikah harusnya.
Dimulai dari memilih pasangannya juga harus cari yang pasangan diridhoi. Mulai dari pasangannya dan caranya. Ada pasangan tapi caranya nggak baik, ya nikung teman tuh nggak baik tuh, nikung teman. Ya misalnya, atau misalnya caranya pacaran. Jangan sampai cara-cara yang justru membuat dicabutnya keberkahan. Pacaran itu sejatinya merusak keberkahan karena melakukan sesuatu yang diharapkan Allah. Atau pada saat akad juga lakukanlah majelis yang khusyuk. Atau walimah, jangan sampai walimah cuma ngundang orang kaya, orang miskin yang enggak, tuh walimah yang mubazir. Sejak awal tuh diingatkan pengantin yang membuat mubazir dengan banyak makanan yang dibuang-buang, dia berkontribusi untuk mengikrarkan setan jadi temannya, karena Allah berfirman innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sungguhnya orang mubazir itu temannya, saudaranya setan. Ya, sampai kita jadi saudaranya setan ya dalam urusan wadasat walimah. Jadi kita menjaga betul bagaimana proses pranikah sampai akad, bahkan pada saat walimah itu diberkahi. Barulah setelah itu kita merencanakan. Salah satunya adalah kita harus banyak-banyak untuk berdiskusi, ngobrol dulu. Ya malam pertama jangan hantam dulu, hajar gitu ya, syahwat langsung puas, bukan. Mulailah kita membincangkan mau dibawa kemana nih keluarga kita. Ya, jadi seorang suami harus jelas ya, ini arahnya mau dibawa kemana. Harus tahu roadmap-nya, karena minimal dia tahu bahwa visi dia itu visi yang jauh. Bagaimana keluarga ini bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Seorang suami meyakini bahwa engkau harus jadi jodohku dunia dan akhirat. Dia punya cita-cita itu. Ya dia bukan sekedar berharap bahwa si istri atau suaminya ini jadi kekasih dunia tapi juga kasih di akhirat. Itulah ya yang kita diharapkan. Jadi seorang suami akan berorasi pertama ya, dia malam pertama nikah ya, mungkin aku nggak bisa membawamu liburan ke Bali atau ke Turki, tapi insya Allah aku akan membawamu liburan ke surga. Ya si istri nanggepin, Allah bilang aja bokeh kan gitu, bilang aja bokeh, bilang mau bawa liburan, ya mungkin itu ya modus di akhir bulan, tapi intinya dia punya visi ya bagaimana bawa keluarga ke surga. Nah karena itu nanti dari visinya itu akan kelihatan tuh dari mana, dari hal-hal yang sangat fundamental, di mana ke fundamental itu basic yang dia jadikan sebagai dasar pertama bangun keluarga itu adalah apa? Yang sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu, yaitu dia basicnya adalah iman dan takwa. Karena itu juga yang disebutkan di dalam Quran sebagai pembuka pintu keberkahan yang pertama. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, disebutkan ya sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami kami turunkan keberkahan, mendatangkan berkah dari langit dan bumi. Di keberkahan itu dasar iman dan takwa, dan iman dan takwa itu yang tadi kita sebutkan sebagai pembuka pintu keberkahan juga menjadi dasar seseorang akan berkumpul dengan keluarganya di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21. Ya, yang sudah sering kita dengar, walladzina amanu wa tabatsum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang beriman kemudian beramal soleh ya, diikuti keimanannya, diikuti oleh anak cucunya, maksudnya orang beriman kemudian keimanan diikuti oleh anak cucu mereka, maka kami akan pertemukan mereka, alhaqna bihim, dipertemukan lagi dia di akhirat. Makanya kalau kita ingin berjumpa, bersua dengan seluruh anggota keluarga kita, mutlak. Tidak ada keywordnya kecuali masuk surga dengan cara menjaga iman. Salah satunya memastikan mati dalam keadaan bertauhid. Ingat firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, makanya pastikan keluarga kita dalam keadaan mukmin, keadaan muslim, minimal bersyahadat gitu ya. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kalau mau mati, ya kalau belum Islam jangan mati dulu, kasarnya gitu. Karena kalau enggak susah kita akan bertemu dengan mereka nanti di akhirat. Ini kenapa nasihat buat kita untuk bersungguh-sungguh menjaga hal ini ya. Sehingga kalau iman dan takwa jadi dasarnya, dalam setiap pengambilan keputusan itu dasarnya iman. Orientasinya sudah beda. Orientasi keluarga yang beriman dan takwa, orientasinya disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Ingat kata Allah, carilah kejayaan akhirat, jangan lupakan dunia. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Itu kata kuncinya. Jangan dibalik. Kalau dibalik apa? Cari dunia ya, Dek. Jangan lupakan akhirat. Nih kebalik nih. Sering nih di keluarga kita nih. Cari dunia ya, jangan lupakan akhirat. Padahal yang benar cari akhirat. Kalau cari dunia jangan lupakan akhirat, maka kegiatan dunia akhirat itu selalu akan membuat seseorang itu kalau berbenturan, akhirat itu selalu ngalah. Ngaji bisa digeser hanya karena ada jadwal main futsal. Udah rutin Pak Ustadz. Saya nggak mungkin lah batalin futsal, bayar kok 400.000. Kalau ngaji kan ini nggak jelas ustadznya, broadcast juga di pagi misalnya. Ya kadang-kadang jadwal nge-mall lebih utama daripada jadwal untuk ya, mengaji. Seperti itu. Kenapa? Karena ditanamkan cari dunia. Dan itu yang dikecam oleh Allah. Bal tu'thirunal hayata dunya. Kalian tuh lebih prioritasin dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kalau kita simpulkan, sejatinya salah satu yang harus kita upayakan, langkah untuk memperbaiki keluarga, untuk bisa keluarga sukses, satu dengan ilmu, kedua dengan berkah, dan diantaranya adalah memastikan keluarga itu memiliki paradigma cari akhirat. Pertimbangan selalu akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Itu pula yang membuat kenapa Ibrahim ketika nyari lokasi tempat tinggal, kan unik ya. Ibrahim itu ketika mencari tempat tinggal itu yang dipikirkan adalah bukan seperti pikiran kita ya. Bayangkan di dalam doanya surat Ibrahim ayat 37 ada doa yang diajarkan atau diucapkan oleh Ibrahim tentang pencariannya terhadap lokasi tempat tinggalnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda batikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak istriku negeri yang tandus, tak ada tanam-tanaman. Kalau kita baca sekilas ayat ini, kita langsung berasumsi ini Bapak tega banget sih. Masa nyari tempat tinggal tandus, nggak ada tanam-tanaman. Ini gimana caranya tempat tinggal mereka kayak gitu? Kering, kerontang gitu. Indomaret kagak ada kan gitu ya. Tempat isi ulang pulsa. Wifi-nya juga nggak ada. Ini gimana? Tempat tinggal kok gini amat? Kalau berasumsinya seperti itu, maka kita akan menuduh Ibrahim bapak yang zalim. Tapi lihat di sambungan ayatnya. Apa kata Ibrahim? Indah batikal muharram. Tempat tinggal ini dekat dengan rumahmu, Ka'bah yang dimuliakan, Ka'bah yang disucikan. Jadi bayangkan Ibrahim itu ketika nyari tempat tinggal adalah yang penting tempatnya dekat dengan rumah Allah yang dimuliakan. Bayangkan, karena orientasi akhirat. Coba betapa banyak keluarga zaman now nyari tempat tinggal, pertimbangan akhiratnya nggak kepake. Banyak terpengaruh, maaf nih, dengan developer yang cuman berpikir hal-hal yang sifatnya duniawi banget. Pakailah perumahan kami, Pak. Perumahan kami itu keunggulan satu, ya misalnya dekat dengan jalan tol ya, kepleset nyampe Jakarta gitu. Yang kedua, ya ada taman, ya taman kotanya, ada kolam renang, ada kolam kayunya, ada sport centernya, CCTV, security system gate-nya, semua disebutkan. Semuanya sifatnya duniawi, kesenangan-senangan gitu, duniawi. Tapi nggak pernah kita berpikiran nanya gini, maaf Pak, mau tanya, masjidnya sebelah mana ya? Nah, kalau dia bilang, oh kami akan insya Allah bangun masjid 30 tahun lagi. Wah jangan, keburu mati saya. Oh enggak deh gitu ya. Kita berpikirnya itu. Kecuali kalau dia bilang gini, kami ada tanah khusus buat warga Pak. Memang belum ada dana untuk masjid, tapi kami sediakan untuk warga. Oh ya udah boleh. Kalau itu kan kita bisa cari dananya. Tapi jangan sampai kita nyari tempat tinggal yang strategis dari sisi ekonomi, tapi dari sisi maaf ya akhirat tuh nggak strategis. Kenapa? Ini keluarga yang gagal. Ya keluarga yang nggak tahu prioritasnya. Kalau keluarga yang sukses dia tahu. Dia mencari lokasi tempat tinggal itu kenapa? Dia mencari keberkahannya. Makanya doa dia itu bukan doa yang selama ini cuma doa ya Allah jadikan tempat tinggal ini yang enak, nyaman, keberkahan. Bukan. Bayangkan ya. Salah satu doa yang didoakan oleh Nabi Nuh ya ketika kapal terombang-ambing itu surah Al-Mu'minun ya kalau nggak salah. Bayangkan dia nggak minta apa-apa Nabi Nuh, dia doanya Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
ya Tuhan kami, ya anzilni munzalan mubarakan, tempatkanlah aku di tempat yang kau berkahi. Dia nggak minta apa-apa, dia cuma minta anzilni munzalan mubarakan. Jadi kalau kita simpulkan, bagaimana seseorang itu dalam hal ini mendapatkan kondisi ketika dia menikah itu, dia cari keberkahan, ya, dia cari keberkahannya. Jadi setelah ilmu maka carilah berkah. Jadi pintu-pintu keberkahan itu langkah berikutnya yang kita sukses. Yang ketiga, bagaimana kita dalam urusan yang terkait dengan berkeluarga sukses di akhirat, maka harus memiliki yang namanya jejak yang kuat di dalam kebaikan di selama di dunia yang akan menjadi catatan khusus bagi kita nanti di dunia dan di akhirat. Ya, maksudnya apa? Bahwa keluarga yang sukses itu keluarga yang mampu meninggalkan banyak jejak. Yang itu pengaruh di dalam keluarganya. Ini menarik nih, karena ketika Nabi Ibrahim menikah itu salah satu yang bisa kita lihat bagaimana keluarga Ibrahim ini selalu jadi keluarga yang menginspirasi, terutama bagi kita yang mungkin selama bulan bukan Ramadan ya, Idul Adha, pasti kita sering dengar nih ceramah tentang Ibrahim. Karena kan diprasastikan lewat sebuah bangunan namanya Ka'bah yang ditinggikan bersama anaknya. Peristiwa haji sendiri mengambil dari segala story cerita tentang keluarga Ibrahim. Artinya bayangkan perilaku mereka dijadikan sebagai sebuah ibroh bagi generasi setelahnya. Itu adalah sebuah amal soleh yang sangat berbekas. Makanya ini kata kuncinya. Ketika kita ingin menjadi keluarga yang sukses, maka kumpulkanlah sebaik-baik amal soleh, tapi bukan sekedar amal soleh, tapi amal soleh yang berbekas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ya, ayat berapa yang sering kita baca, ayat 12 ya. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguhnya kami yang menghidupkan, mematikan, dan kami mencatat ya apa yang kalian lakukan di masa lalu dan bekas-bekasnya, wa atharahum. Jadi ternyata Allah tidak hanya mencatat act ya, tapi impact ya. Act doang ya, amal soleh tapi gak ada impactnya. Itu sesuatu yang tidak memberikan nilai kuat bagi sebuah keluarga. Maka setiap keluarga punya proyek sosial, proyek yang kita pikir bagaimana nih, misalnya di kampung kita bantu supaya misalnya menjadi lebih baik. Misalnya ketika Ramadan kita bikin, apakah keluarga kita misalnya menyiapkan menu buka, atau mungkin memberi zakat, atau kita lebih ekstrim lagi misalnya mewakafkan tanah untuk taman baca, musola. Ada sebuah yang kita pahami, sebuah nilai utama dalam hal ini ketika seseorang ya ketika berumah tangga, dia ternyata bukan sekedar mikirin ya kesenangan semata, bahkan tidak sekedar mikirin beramal soleh semata. Amal solehnya adalah amal soleh kualitas yang dibuktikan apa? Amal soleh berimpact apa enggak? Bayangkan ya, amal soleh berimpact apa enggak? Karena kalau enggak berimpact berarti kurang bekas ya. Karena Quran mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat apa yang dilakukan di masa lalu dan bekas-bekasnya. Maka pikirin tuh, gimana caranya kita berkeluarga itu punya bekas. Misalnya apa? Kita misalnya Pak Sutri mungkin rumah ngontrak, tapi kita bisa ngajar warga di situ. Istrinya misalnya dalam ini bisa ngajar ngaji. Pikirkan itu. Bahkan lebih hebat lagi misalnya berpikir nanti anak saya nih akan saya didik menjadi seorang pemimpin yang kelak jadi presiden atau pemimpin negeri ini. Itu juga salah satu amalan yang berimpact. Nah, inilah hebatnya kalau keluarga itu punya sebuah amal-amal unggulan. Jadi ilmu mereka upayakan, berkah dalam hal ini mereka lakukan ya sebagai pintu-pintu utama yang mereka lakukan untuk menjaga keluarga. Yang ketiga adalah mereka juga mengupayakan, yang ketiga adalah mereka dalam hal ini ya beramal soleh yang berbekas, ada pengaruhnya. Jadi kalau kita simpulkan, jangan sekedar amal soleh. Walaupun amal soleh sendiri sudah baik, tapi amal soleh harus yang punya bekas, yang memiliki pengaruh. Nah, inilah
tiga langkah utama yang wajib dimiliki. Kalau langkah-langkah berikutnya sifatnya teknis ya, kita pelajari tentang bagaimana cara berkomunikasi, kita pelajari tentang bagaimana hal-hal yang terkait dengan psikologi pasangan, ya tumbuh kembang sebagainya. Tapi tiga langkah ini saya pikir bisa membuat kita akhirnya berupaya berkejar-kejaran untuk mengupayakan munculnya kebaikan yang membuat keluarga kita di dunia menjadi keluarga yang mulia, di akhirat apalagi mendapatkan tempat di sisi Allah yang tempat terbaik. Saya pikir itu saja ya. Saya udah pukul 17.00 ya. Wah, 16.59 ya. Tapi 1 menit lagi, tapi kita pikir cukup untuk mengurai materi kita di sore hari ini tentang langkah awal menjadikan keluarga sukses. Kami serahkan kepada Mbak Fitri Faziah untuk mungkin ada sisi diskusi tak jawab. Aku lupa laza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Benri. Masya Allah, ini Fitri menyimaknya nggak terasa sebetulnya Ustadz udah memasuki 1 jam ya. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan juga sudah ada yang masuk. Untuk ayah bunda sahabat Izi yang ingin bertanya, boleh mengetik pertanyaannya di fitur Q&A atau ingin bertanya langsung dengan Ustadz Benri, boleh raise hand, nanti kami buka open video ya, open video jadi bisa langsung diskusi bersama Ustadz Benri. Kurang lebih nanti insya Allah kita sampai 17.30. Dan Ustadz Benri ini afwan karena dari ayah bunda sahabat Izi yang ikut mendaftarkan atau yang belum mendaftar, silakan diklik link pendaftaran ya. Dan ternyata di link pendaftaran itu banyak orang tua yang menitipkan doa ini Ustadz. Doa dari ayah bunda untuk anak-anaknya dan untuk keluarganya. Kami aminkan ya di sore hari ini insya Allah, amin ya Allah, semoga dimakbul doa-doa yang diharapkan, yang dituliskan oleh para ayah bunda dan sahabat Izi di link pendaftaran yang ada. Dan tentunya sahabat Izi juga melihat di tampilan event kami, kita sama-sama yuk gotong royong atasi COVID-19 ya, kita bantu yang terdampak maupun yang terpapar COVID-19 ini, karena masih banyak juga yang perlu untuk kita mudahkan saudara-saudara kita di sana dengan infaknya, bisa scan barcode ataupun bisa melalui nomor rekening yang ada di running text ya, ayah bunda dan sahabat Izi. Baik, Fitri kembali ke Ustadz Benri, ini alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk Ustadz. Dan Fitri coba lihat dulu dari respon yang ada ini, ada yang menyampaikan, Masya Allah Ustadz, bermanfaat buat saya yang mau menikah. Wah, Masya Allah, ini persiapan ya, mau menikah. Semoga bisa cepat mendapati jodoh yang diharapkan. Amin, ya Allah. Dan pertanyaan-pertanyaannya pertama, Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan bagaimana cara mencari berkah dulu sebelum nikah. Mencari berkah dulu pas sebelum menikah pacaran, setelah menikah juga kerja di bank dan leasing, sekarang sudah tobat. Selanjutnya bagaimana ya kira-kira Ustadz? Tafadol Ustadz. Iya, taubat yang kita lakukan ada ikhtiar yang baik ya, tinggal sejauh mana taubat ini dibuktikan dengan keistiqomahan. Karena ada orang yang taubat dari hal-hal yang buruk kemudian diberikan ujian langsung merasa, aduh, giliran taubat tiba-tiba kok rezeki seret ya, kok tiba-tiba begini ya. Mereka tidak tahu bahwa itulah cara Allah untuk misalnya mungkin menggugurkan dosa-dosa mereka. Karena tidaklah musibah menimpa seseorang muka bumi ini kecuali memang itu bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya di dunia ya, tidak perlu sampai di akhirat. Ya, karena misalnya seperti orang kena duri di jalan, bahkan demam saja itu sakit, itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi yang paling penting adalah husnuzon sama Allah, apapun yang diterima pada saat setelah tobat, ya sudah harus kita yakini bahwa kita akan mendapatkan jalan kebaikan. Meskipun secara duniawi, ya mungkin ada hal-hal yang orang lain bisik-bisik. Perasaan dulu waktu lu kerja di bank itu perasaan ini kok sekarang kerja lu ini kok jadi begini. Nah itu seringkali itu kalimat itu muncul bahwa kita iya ya kenapa ya giliran tobat dari riba, tobat ini kok malah hancur keluarga, padahal bukan, Allah sudah membersihkan. Ingat bisa bagaimana kita tahu ya orang tuh kalau misalnya lagi di detox tuh lemes. Kadang-kadang baru di detox itu kita maaf ya misalnya minum pelawas atau dalam tubuh itu karena banyaknya
lemak, kotoran, langsung kita mikir buat apa tuh gitu mah gue nggak usah. Nah, padahal lemesnya ini itu menuju kebersihan. Jadi tinggal bagaimana caranya supaya makin mempercepat supaya tobat ini tidak detox ini nggak lama. Tobat ini harus dibarengi dengan amal soleh. Sebagaimana yang ada dalam surat Hud 114. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Ya sungguhnya kebaikan itu akan mengusir keburukan. Dan termasuk salah satunya dosa-dosa yang kita alami. Salah satunya adalah ketika dibahas dalam sebuah tafsir ketika kenapa ayat ini turun. Ketika ada satu sahabat yang pernah berkhilaf ketika tergoda dengan seorang wanita di tokonya. Jadi ketika dia melihat wanita cantik dan hendak melakukan hal yang buruk ya, mesum lah. Ketika dia ingin melakukan itu, wanita ini kaget berteriak dan mengingatkan, apa yang kau lakukan ini? Tidak kau tahu ada Allah yang mengawasimu? Dia kaget, dia langsung sadar. Maka dia buru-buru melepaskan wanita ini dan dia hati nggak tenang, dia nangis. Maka dia datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah membacakan ayat ini. Artinya apa? Kalau kita tobat, maka barengi dengan kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan itulah yang mungkin akan membuat segera perginya dan kotoran-kotoran maksiat itu dan diganti dengan kebaikan. Jadi jangan nanggung baiknya itu. Makanya pelaku-pelaku dosa itu harus semangat ketika hijrah itu bukan sekedar ngaji, tapi melakukan kebaikan lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan merasa bahwa para ustadz, orang-orang yang aktif di dakwah itu orang-orang suci. Saya misalnya jangan dianggap, oh ustadz nih ceramah pasti orang-orang nggak pernah dosa. Saya bilang bisa jadi saya ada pelaku dosa yang sedang mencari jalan tobat dengan menyampaikan kebaikan ini. Maksudnya apa? Sedang berupaya untuk menggugurkan keburukan masa lalu dengan melakukan kebaikan di masa sekarang. Salah satunya dengan menyampaikan ya risalah Islam lewat aktivitas mubalik ya. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, barakallah, jazakallah khair atas jawabannya dan semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan yang pertama. Lalu ini pertanyaan yang kedua, ini ngeborong ini Ustadz langsung satu orang untuk dua pertanyaan, izin Ustadz. Yang pertama pertanyaannya, Ustadz Bendri, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dalam webinar Rabu Ilmu Izi ini. Izin bertanya Ustadz, ada dua nih. Yang pertama, apakah Ustadz percaya adanya puber kedua laki-laki? Dan bagaimana istri menyikapi puber kedua suaminya yang terjadi di masyarakat? Dan yang kedua, bagaimana tanggapan Ustadz Bendri tentang child free ya yang sekarang lagi booming ini sepertinya Ustadz diperbincangkan pada rumah tangga muslim itu kira-kira seperti apa? Tafadhol Ustadz. Iya, pertama kalau puber kedua dimaksudkan laki-laki yang sudah mulai genit, yang tiba-tiba berpaling kepada wanita lain dan istrinya, saya meyakini ini bukan istilah puber kedua, ini adalah momentum ketika setan mampu membuat dia lengah dan akhirnya lupa akan komitmennya terhadap pernikahan. Memang sering dihubungkan dengan puber kedua karena dihitungnya umur rata-rata laki-laki mengalami ini umur 40 tahun atau umur ketika menjelang 40 ya biasanya mereka mengalami puber kedua. Padahal kalau boleh jujur ini nggak ada hubungannya dengan puber kedua, tapi mereka sendiri dalam hal ini mengalami rumah tangga yang jenuh yang disebabkan mungkin dalam hal ini tidak memahami esensi berumah tangga, ya kemudian berhubungan dengan istrinya dianggap biasa saja, kemudian tidak dibarengi dengan kekuatan iman, ya akhirnya dalam hal ini pengaruh dari wanita lain yang dalam hal ini menggodanya, lantas dianggap ini puber kedua, padahal enggak, ini hanya karena dia dalam hal ini ya magnet yang membuat dia bisa bertahan terhadap komitmen nikah itu rontok semua, mulai dari keimanan yang lemah, kemudian istri yang tidak lagi menarik hatinya, kemudian ada orang lain, ya ini momentumnya pas banget di saat puncak karirnya, hubungan asmaranya lagi rendah, berbarengan juga dia dalam hal ini hormonnya juga masih kuat, sementara imannya juga turun karena kesibukannya, akhirnya ada perempuan lain menggodanya, ya itulah yang kita kenal puber kedua, padahal sebenarnya kalau kita simpulkan, sebenarnya ini hanya pembenaran terhadap betapa laki-laki yang tidak komitmen terhadap pernikahan. Atau lelaki yang menyepelekan peringatan Rasul tentang waspada terhadap fitnah wanita.
Makanya hadis Rasulullah yang disampaikan pada saat haji wada itu menjadi salah satu nasihat yang harus diingat para laki-laki. Di antaranya Rasulullah menasihati para laki-laki istausu bin nisa ya khaira fa in ma taraktu ba'di fitnatan adoro ala rijal minan nisa. Kata Rasulullah, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki kecuali fitnah perempuan. Jadi Rasulullah sudah ngingetin tuh, jangan menyepelekan, meremehkan. Kalau udah nikah, maka jangan berpikir untuk melihat yang lain. Fokuslah untuk mencintai pasangan, fokuslah untuk menjaga pandangan. Mata yang tidak bisa dijaga itu salah satunya, ya, melihat stalking perempuan-perempuan yang bukan istrinya di sosial media, termasuk itu yang membuat akhirnya merasa kok istri saya kok dulu cantik sekarang enggak ya, sekarang biasa aja ya. Salah satu alasannya adalah mata yang sering memandang yang haram membuat yang halal enggak lagi nikmat. Makanya kalau seorang lelaki menjaga matanya, walaupun dia misalnya berumah tangga menikah, maka dia akan memandang istrinya aja yang tercantik. Karena yang lain nggak mau dipandang gitu. Sekali lagi karena mata yang udah memandang yang haram itu yang kayaknya kalau ini cantik, akhirnya melihat istri biasa aja. Itu juga salah satunya. Jadi kalau ditanya bagaimana sih sikap istri, mengembalikan kembali kepada keasolah dari keluarga. Berarti jangan-jangan masalah ini bermula dari apa? Satu, berkeluarga tidak barengi dengan ilmu, yang kedua tidak barengi dengan keberkahan sejak awal. Artinya memain-main dalam urusan terkait dengan sholat, main dalam urusan kehalalan harta, akhirnya Allah uji dengan ujian datangnya pelakor atau suami jatuh ke pelukan wanita lain. Itu salah satunya. Yang kedua adalah bagaimana juga menjadikan magnet dalam urusan teknis ya, berkaitan membuat syahwat laki-laki bergairah dengannya. Penghias diri lakukan, silakan, nggak ada masalah. Karena laki-laki kan makhluk visual. Ya sampai giliran kondangan berhias, giliran di rumah enggak. Akhirnya suami pulang disambut dengan baju daster bolong 3, ada bekas minyak kayu putih caplang gitu. Jadi suami juga ngeliatnya malas gitu ya. Jadi ini juga salah satunya. Nah, untuk child free ini pembahasan yang sering ditanyakan dan memang tidak bisa dijawab singkat, tapi harus dipahami. Child free sendiri kalau digaungkan rekan muslim, orang yang menggaungkannya satu pasti egois. Kenapa egois? Karena kalau sekiranya dia pengen child free untuk tidak hadir anaknya, tapi dia tidak minta bapak ibunya child free. Kalau bapak ibunya child free dia nggak ada kan gitu ya. Coba dia nasihatin bapak ibunya, Pak, Bu, child free dong, jadi gue nggak usah lahir kan gitu ya. Padahal itu kalau kita lihat yang kedua, hampir sebagian besar gagasan yang muncul berkaitan dengan nilai-nilai ditawarkan ke mata muslim selalu ada ya bingkai paradigma, di mana paradigma ini semua sesuatu isme-isme yang bertentangan dengan nilai Islam. Karena kan kekhawatiran child free itu sesuatu sifatnya materialistis, pandangan-pandangan barat gitu, bahwa menikah itu sekadar berpikir hitung-hitungan rezeki kalkulatif. Ya, kalau kita menikah, rumah tangga, anak ada 5, waduh, harusnya uang saya yang 10 juta per bulan buat saya berdua harus bagi-bagi mana. Ini kan selesainya adalah keyakinan akan rezeki, bahwa setiap bayi membawa rezeki masing-masing. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Rasulullah, kata Allah, kami memberi rezeki kepada kalian dan juga mereka. Jadi bukan kita yang ngasih rezeki anak kita. Nah, pandangan sebagian orang yang seperti ini kan pandangan dari dunia materialisme, yang memandang bahwa nggak mungkin lah, ini juga terjadi dari bahkan di Jepang itu bukan hanya child free, nggak mau menikah, maunya kawin aja. Mereka berfantasi berimajinasi seksual, tapi untuk mengisi kekosongan diri mereka itu mereka melihara anjing ya. Mereka merasa anjing lebih mudah daripada merawat anak yang bahayanya mahal, harus disekolahin. Jadi pandangan mereka pandangan sifatnya material. Jadi tidak akan pernah bisa kita melihat suatu masalah itu kalau tidak pakai pendekatan Islam, bahwa Islam sudah memuat itu. Bahkan ketika berkaitan dengan orang ragu-ragu terhadap anak, Allah yang akan menjaganya, ya Allah yang akan memberikan yang namanya kebaikan untuknya. Makanya ini menjadi pengingat buat kita. Yang ketiga, ya kenapa child free ini sesuai bertangan, karena orientasi mencari hidupnya berbeda orientasi yang diajarkan oleh Rasulullah. Orientasi hidup itu kalau kita ngelihat orang-orang Cina Barat adalah bagaimana indikator kebahagiaannya adalah punya rumah,
punya ini kan gitu ya, tidak ribut, tidak damai gitu, misalnya gitu. Tapi kalau indikator kebahagiaan kita itu minimal memiliki 3 amal yang setelah kita wafat kita miliki. Apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Jika mati anak Adam terputuslah amalnya kecuali 3. Nah 3 ini kan berarti sesuatu yang harus kita kejar semasa hidup kalau bagi seorang mukmin ya. Setelah dia mati dia harus mikir gimana 3 ini terus ada. 1 sedekatun jariyah. Makanya dia pengen kaya, tapi kayaknya beda dengan cara pandang barat. Kaya pengen numpuk kekayaan, pengen punya rumah, berlomba-lomba jadi orang terkaya dunia. Kalau kita nggak kaya pengen sedekah, kaya pengen sedekah kan gitu. Karena kita berpikirnya adalah sedekah itu yang akan membuat kita umur 60 tahun tapi amalnya bisa ribuan tahun gitu. Karena masih ada masjid yang kita bangun yang masih hidup, masih ada pada saat kita wafat. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Makanya kita kuliah tinggi-tinggi bukan untuk kuliah tinggi-tinggi untuk berbagi, untuk kita share pada orang, nggak pelit ilmu, untuk kita nulis buku, wakaf jariah kita. Dan ketiga, anak soleh mendoakan. Jadi orang yang cerdas itu, yang berparadigma dasar Islam, mikirnya hidup itu hanya untuk aja. Gue pengen kaya, gue pengen pintar, gue pengen punya anak. Semuanya untuk apa? Untuk urusan gue di masa depan. Yaitu setelah gue mati, kekayaan gue untuk bisa mengalir, ilmu gue terus bermanfaat, anak gue yang mendoain. Gitu doang. Makanya orang-orang yang mau child free kan nggak kepikiran itu. Pasti kepikiran adalah gue pengen kaya supaya jadi orang kaya dunia, punya rumah, punya pelesiran. Gue pengen punya ilmu untuk bisa bodoh-bodohin orang, untuk bisa ngakalin, untuk diakui gue sebagai dokter, gue profesor. Bukan. Dia hanya titel yang tinggal raih. Yang ketiga gue pengen, kalau anak ribet gitu ya. Jadi mikirnya gitu aja. Lagi-lagi paradigma di belakang menentukan ide itu gagasan itu muncul. Dan kita tahu Islam mengajarkan sesuatu sumul bahwa memiliki anak adalah bagian dari tujuan pernikahan yang kita harap menjadi salah satu penggembira kita, qurrata ayun, kalau kita didik dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, ini subhanallah Ustadz, banyak sekali ongoing terus pertanyaan yang masuk ya. Jadi mohon maaf ya Bunda jika pertanyaannya sama, kami tidak membacakan kembali begitu ya Ustadz ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya, Ustadz, terkadang pernikahan sering terkendala karena adanya ikut campur orang tua atau keluarga besar. Bagaimana kita menyikapinya, Ustadz? Apakah kita berdosa jika kita tidak mengikuti aturan orang tua atas pernikahan kita? Tafadhol, Ustadz. Iya. Satu, laki-laki ketika menikah dia harus menunjukkan kekuamannya, dan kekuaman ini yang membuat seseorang itu trust, percaya. Maka orang lain itu akan mengintervensi sebagaimana pakai hukumnya politik. Bangsa yang diintervensi adalah bangsa yang lemah, yang tidak mandiri. Sedemikian juga rumah tangga yang mudah diintervensi, biasanya rumah tangga dipandang lemah, terutama dari pimpinannya. Ya, misalnya apa? Tidak berani untuk kontrak, tidak berani untuk mengatakan, mama, walaupun aku tinggal tempat mama nggak usah keluar uang, nggak usah keluar ini, aku yang ini. Jadi ketika kita tidak menunjukkan bahwa kita itu punya kemampuan untuk menafkahi, punya kemampuan untuk tidak meminta, maka itu akan menjadi alasan orang untuk intervensi. Maka satu rumusnya, orang tua menuntut mengintervensi karena masih pakai paradigma anakku harus ditolong, anakku harus seperti ini. Maka hindari 2 hal dalam rumah tangga yang akan membuat seseorang itu bisa intervensi. Satu, yaitu satu, jangan pernah menjadi rumah tangga yang meminta. Sama ya, meminta, tergantung, ya mama bayarin ini dong, mah wifi-nya kok nggak mau dibayar, padahal udah berumah tangga. Yang kedua, jangan jadi keluarga rumah tangga yang pelit, nggak mau berbagi. Maka orang tua itu akan tunduk kalau kita yang banyak bagi. Sumpel mulumnya dan tanda kutip nih, dia diam. Nah, makanya evaluasi 2 deh. Kenapa sih orang tua kita mengintervensi kita? Jangan-jangan satu, kita keluarga kita pasangan banyak minta, bergantung orang tua. Yang kedua, pelit, jarang ngasih. Ya, kalaupun kita sudah lakukan ini, ortu masih mengintervensi, maka satu, kita harus melihat aspek lain. Di antara intervensi yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman itu, kita sebenarnya sedang mengajarkan 2 hal. Pertama, kalau yang intervensi ini tidak ada yang merusak nilai-nilai moral kita, atau misalnya keyakinan kita, atau yang halal dan haram, menerimanya adalah sebuah jalan mendapatkan keberkahan.
Itu pertama. Makanya kalau ada orang tua intervensi dan kita yaudah mau nggak ada masalah. Contoh, orang tua minta kita kau milih rumah warna ini gitu ya. Udah, nggak ada masalah kan, itu bukan halal dan haram, bukan syariat. Udah terima aja. Kita terima aja, kenapa? Karena di situ kita dapat keberkahan. Kan kita tahu rumus keberkahan itu diantaranya adalah berbuat baik sama orang tua sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 32. Wa barrom bi walidati, kata siapa? Kata Nabi Isa. Nabi Isa ini kan menyebut dirinya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkahi hidupku dimanapun aku berada. Salah satu alasannya karena dia berbuat baik sama orang tuanya. Yang kedua, ketika kita berbuat baik sama orang tua meskipun berbeda pendapat, kita sedang mengajarkan kepada anak kita sesuatu yang anak kita itu jadikan sebagai kurikulum yang kuat. Gak usah ngomong banyak-banyak, bilang gini deh, berbuat baik ya, sama orang tua itu taat, orang tua itu taat. Tapi kita sama orang tua suka ngebantah. Makanya jangan mentang-mentang kita lebih pintar, lebih apa tuh orang tua bantah. Anak tuh tahu bagaimana taat itu dari sikap kita. Itulah kenapa penting kita memahami sikap kita untuk mengalah di tengah kita tinggal sama orang tua yang intervensi. Selain kita evaluasi dua hal ini, karena kita mungkin belum mandiri, yang kedua belum banyak ngasih, maka yang ketiga ambillah hikmahnya. Kita sedang mengajarkan kepada anak kita apa yang kita sebut sebagai kurikulum. Walaupun orang tua kita parentingnya beda. Ini saya sering banget. Saya cerita ini, maaf ya, ini jadi pelajaran nih. Ada seorang, ya katakanlah guru tahfiz ya, bagus kan guru Quran kan. Saya ini saya anggap adik saya, adik kelas lah, jauh di bawah saya umurnya. Dia cerita suatu hari, dia bilang gini, Bang, ya memanggil abang, Bang, saya itu kesel banget sama mama. Kenapa? Kan waktu itu aku tuh pengen banget ngajar, dia punya anak, kebetulan tinggal sama ibunya sama suaminya, tinggal sama ibunya di rumah, dan dia punya anak masih kecil ya, umur berapa ya, 2 tahun 3 tahun gitu, dia ngajar Quran. Aku tuh kesel banget, aku kan mau ngajar Quran, aku bilang, Ma, aku pengen anakku jadi seorang hafiz, nanti jam 9 kalau dia ada ini setel boneka ini ya gitu, aku mau ngajar. Ya, kata mama. Ya, mama megang tuh, ketika udah bawa motor ke tempat ngajar, tiba-tiba maaf nih, tengah jalan, aduh, ada yang ketinggalan, dia harus pulang karena ada barang yang wajib diambil. Begitu dia balik arah untuk pulang itu, begitu dia masuk rumah, dia naruh motor, kaget. Ternyata anaknya yang tadi dipesan supaya nanti dengerin hafal Quran lagi nonton sinetron yang ditonton mama pagi-pagi itu, ya ada lagunya Rosa, Aku Menangis itu. Bayangkan anak-anak nonton itu, akhirnya apa? Spontan dia ngelihat anak nonton itu, mamanya lagi nonton, bilang, ya Allah mama, pantesan selama ini anakku nggak nafal-nafalan. Jadi mama selama ini cekokin film itu, wah nangis. Oh, sampai marah-marah mamanya. Kesel banget ya Ustadz ya, mamaku tuh nggak ngerti banget cara mendidik anak. Saya dengar laporan ini, apakah saya empati? Apa saya bilang, emang mama enggak? Saya bilang gini, saya marah gitu. Ingat ya kamu nih, saya dengerin nasihat saya. Kamu kelak akan punya anak yang hafal Quran tapi kurang ajar sama mamanya sendiri. Catat itu saya bilang. Kamu berpikir Quran itu turun untuk dihafal, untuk dipraktekin. Kamu tahu kan surat Al-Syirah 23 apa bunyinya? Di kepala kamu nempel tuh. Tapi prakteknya apa? Bisa nggak kamu bentak mengatakan itu depan bapak kamu, ibu kamu? Iya, ya Bang. Ya, saya marah. Bagi saya urusan adab sama orang tua itu nggak bisa ditolerir, harga mati lebih daripada NKRI bagi saya. Nah ini yang sering kali banyak diantara sebagian besar lupa. Jadi kalau kita merasa ortu kita intervensi, ya udah, selagi dia nggak intervensi makan babi, ya udah. Kalau mau kita mandiri pakai rumus tadi, memutuskan untuk apa? Satu, tidak bergantung sama orang tua. Yang kedua, banyak memberi. Dua hal ini nggak bisa kita lakukan, orang tua akan terus mengintervensi. Allah misalnya. Iya, jazakallah khair Ustadz. Ini tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.22 ya Ustadz ya, tapi pertanyaan masih ongoing masuk, jadi Fitri coba untuk meresum dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, banyak jenisnya terkait bagaimana kiatnya untuk
perbedaan antara suami istri begitu Ustaz. Lalu yang kedua juga bagaimana untuk agar rasa curiga terhadap suami maupun istri itu bisa lebih berkurang gitu. Karena ada pertanyaan yang memang kecurigaan terhadap suami kayak mau ngecek handphone suaminya gitu. Nah, itu seperti apa begitu Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya. Satu, memahami psikologi pasutri itu memang lagi-lagi kita butuh ilmu ya. Mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan berbeda aja, kita harus menyadari perbedaannya. Allah tegaskan dalam surah Al-Imran 36, walisaddzakaru kalunsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Makanya paradigma kita, oh beda ya, emang beda. Laki-laki nggak sama ya. Dan itu membuat kita memahami, misalnya apa? Laki-laki sebut dzakar. Dzakar itu dalam surat Al-Hujurat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa untha. Dzakar itu dikata apa zikrun itu artinya berpikir, maka laki-laki disebut makhluk logik, makhluk berpikir, sehingga kalau kita berbicara laki-laki memang cenderung logikanya yang dipakai. Laki-laki itu cenderung berpikir dan pakai logika, makanya kalau perempuan itu pakai baper ya memang nggak nyambung. Itu yang membuat akhirnya seringkali terjadi benturan ya, atau misalnya laki-laki cenderung ngomongnya lebih irit pada perempuan 20.000 kata, laki-laki 7.000 kata yang butuhkan, itu pun nggak perlu ya, nggak perlu banyak ya. Kalau laki-laki perempuan 20.000 ya, makanya perempuan kalau mau sehat harus banyak bicara, itu bicara yang baik ya. Makanya kalau mau aman jadi penyiar radio ya, atau MC ya. Alhamdulillah Mbak Fitri ini jadi MC karena bagian dari kesehatan jiwanya kan gitu ya. Karena banyak ngomong itu penting gitu ya bagi perempuan. Laki-laki mah enggak, kadang kita bingung udah WA panjang-panjang cuma dijawab oke. Sip. Yes, ya Allah gue ngirim 8 paragraf. Cuma dijawab gitu ya, emang begitulah. Jadi memang ini pembahasannya psikologi pasutri ini kita harus tahu betul ya isyarat-isyarat dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus bagaimana membuat supaya nggak ada prasangka? Jadi gini ya, salah satu pintu-pintu prasangka itu adalah dari setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Setan itu menerbitkan was-was, dan itu lagi-lagi karena kita membiarkan setan masuk dalam rumah kita. Di antaranya setan masuk itu kita undang dengan hal-hal yang tanpa sadar, mulai dari misalnya tayangan-tayangan yang misalnya menceritakan was-was itu ya. Misalnya seorang suami yang dianggap setia, dia biasa tuh lambe turah dan teman-temannya cerita gitu. Kita langsung oh jangan-jangan suami saya, jangan-jangan suami saya. Karena itulah pentingnya kita untuk membatasi diri, untuk kadang-kadang tidak perlu kita banyak mengakses hal-hal yang membuat kita resah. Karena kadang-kadang rumus kita untuk bisa tenang itu adalah kadang-kadang tidak perlu tahu segalanya hal, itu juga menjadi bagian hidup yang lebih tenang. Kayak orang lagi COVID nih, kadang-kadang kepo banget, tahu ya mati berapa ya, berapa, akhirnya stres sendiri gitu ya. Salah satunya karena seperti itu. Tapi kalau kita dalam hal ini ya, dalam hal ini mencoba untuk ya yang nggak perlu tahu ya udah. Ya misalnya ya mau kepo sama handphone suami ya silakan. Kalau misalnya kita curiga lakukan, tapi kecurigaan ini pun harus kita lakukan selain juga faktor suami yang mungkin dalam hal ini ya hilaf, tapi juga faktor diri kita yang bisa jadi pengaruh oleh setan. Coba perbaikilah zikir-zikir kita pada Allah, karena kan salah satu makna sakinah dalam Quran itu artinya kan percaya ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fat ayat 4, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan sakinah pada hati orang beriman. Sababun nuzulnya ayat ini kan gara-gara sahabat itu sempat merasa ragu karena Rasul menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Sementara kayaknya Rasul menurut sebagian sahabat kayaknya dikerjain deh sama orang kafir. Tapi prasangka mereka, was-was mereka, keraguan mereka dibantah Allah, sehingga setelah turunnya ayat ini mereka menjadi tenang. Lagi-lagi ketenangan itu datang dari Allah. Jadi jiwa yang suka gelisah lagi-lagi karena sakinah belum turun. Coba deh pembuka pintu sakinah itu apa? Al-Quran. Pembuka pintu sakinah apa? Sholat yang khusyuk, sholat yang buru-buru nggak akan bikin sakinah. Inna sholat sakana alaihim, kata Allah. Sebenarnya sholat itu menjadi sakinah untuk dia. Tapi kalau sholatnya buru-buru nggak bisa. Karena sholat buru-buru menunjukkan nggak sakinah. Makanya salah satunya perbaiki kualitas sholat kita, banyakin baca Quran, hindari musik-musik yang buat kita galau, sehingga hiduplah dengan nyaman. Dan paling penting membuat pasangan kita akhirnya
jatuh cinta dengan kita dengan cara yang diizinkan oleh Allah, yaitu dengan amal soleh yang kita lakukan untuk memikat, ya, salah satunya perbaiki diri, meningkatkan pelayanan terhadap pasangan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustadz. Masya Allah. Ustadz silahkan boleh minum dulu mungkin Ustadz. Alhamdulillah. Baik, ini tanpa terasa juga Ayah Bunda, sahabat Izi dan Ustadz Bendri, kita sudah di penghujung acara. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan ya, tadi memang banyak masih yang masuk gitu ke fitur Q&A kami, tapi memang Fitri lihat pertanyaan masih sejenis tadi yang tadi terkait bagaimana untuk perbedaan pasangan suami istri maupun bagaimana kiat-kiatnya untuk mengatasi curiga terhadap suami maupun istri. Dan alhamdulillah seperti sudah terjawab semuanya oleh Ustadz Bendri. Jazakallah khair Ustadz. Semoga Ustadz Bendri dengan keluarga selalu sehat. Barakallah Ustadz. Dan semoga kita bisa ketemu kembali di acara-acara selanjutnya ya Ustadz ya. Di acara event Islaminya Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Terima kasih Jazakallah khair ya Ustadz ya. Dan untuk sahabat Izia ya Bunda yang belum mengklik link di chat Zoom kita, silahkan diklik linknya. Karena dari situ nanti tidak tertinggal info-info ataupun tentang event-event Islami Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia lainnya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dan kita bisa kembali men-charge diri menjadi diri yang lebih baik lagi, khususnya dengan keluarga tercinta kita. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz Bendri, untuk dalam keluarga kita niatkan mencari berkahnya. Acara ini dapat kembali disaksikan di YouTube Inizia TV. Please subscribe, like, comment, and share. Dan bisa juga follow Instagramnya @inisiatifzakat. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nanti ya di acara Rabu Ilmu Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf dalam berkata ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan sampai bertemu di event-event kajian ataupun event-event Islami Izi lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.